Kita lanjutkan hikmah selanjutnya. Ini adalah hubungan dengan sanjungan. Az-zuhad idza mudihum qabadu li syuhudihi mustana'a minal khalqi wal arifuna idza mudihum basatu li syuhudihim dzalika minal malikil haqq. Di sini ada istilah zuhad, ada istilah arif. Dulu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang arif itu adalah orang yang kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, maka baginya dunia ini adalah tidak akan mengganggunya. Kekayaan tidak menjadikan dia terlena, kefakiran tidak menjadikan dia juga gelisah. Maka bagi dia adalah Allah, arif, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan gelar arif, gelar arifin billah palsu. Tapi memang kalau sudah orang makamnya makom ma'rifah, maka dia sudah kenal Allah secara sesungguhnya, sehingga dunia ini tidak akan mempengaruhi bagi dia. Dunia tidak akan mempengaruhi. Kalaupun menjadi orang kaya, tidak akan berubah sedikit pun akhlaknya. Kalaupun menjadi orang fakir pun juga tidak akan berubah. Arif. Datangnya harta tidak menjadikan dia terlena, dan hilangnya harta pun tidak menjadikan dia sedih. Biasa. Arif billah. Semua dunia tidak akan menjadi pengganggu bagi dia untuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia bekerja, mungkin dia seorang pebisnis, bahkan menjadi raja seperti Nabi Sulaiman. Beliau arif karena seorang nabi, pasti arif billah. Tapi kerajaan tidak akan menjadikan diri beliau adalah berubah. Tapi kalau yang tidak arif billah, apalagi yang di mata mereka adalah dunia, tahta, maka di saat dia mendapatkan tahta, di saat mendapatkan harta, maka akan berubah kesombongannya yang muncul. Tapi ini arif tidak. Arif tidak terganggu lagi. Kalau sudah ada emas di hadapannya, selagi bukan miliknya, tidak akan tergiur dia. Hilangnya kekayaannya tidak akan merubah bagi dirinya. Arif. Nah, kalau zuhad di sini adalah orang yang berusaha untuk menjadikan dirinya tidak tergiur dengan dunia, tapi bagi dia dunia ini masih dipandang. Maka zuhud itu orang yang berusaha untuk menghindarkan dirinya daripada cinta dunia, hanya merindukan kepada akhirat. Berarti zuhud itu martabatnya di bawah arif. Kalau seorang arif, pasti dia seorang zahid. Tidak ada yang bisa mengaku-ngaku jadi arifin. Tidak ada yang mengaku-ngaku jadi arifin atau jadi zahidin atau zuhad. Itu adalah proses halus yang dialami seorang salik. Tiba-tiba saja dia sampai kepada makom ini. Kalau ngaku sih, oh, saya sudah tidak senang dunia, motornya hilang, pusing, masih bingung dengan sanjungan, gelar kebesaran, apalagi. Nah ini bagaimana aku arif jadi zahid aja nggak pantas. Jadi zahid ini adalah orang yang berusaha dia urusan dunia diperangi, tidak, tapi masih ada pengaruhnya kepada dia, tapi dimerangi dan dia menang. Saat ada godaan dunia, dia ingin meliriknya, ingin melihatnya, tapi di saat dia mencoba memeranginya, selesai dia, karena zuhad. Makanya dia ada unsur kebahilan yang ada padanya di saat mau sedekah, tapi diperangi, oh tidak, lalu lepas, maka dia makom zuhud. Nah inilah makom zuhud, ini adalah orang yang berusaha untuk menghindarkan dirinya daripada cinta dunia, dirubah dengan cinta akhirat. Apa hubungannya dengan sanjungan? Sanjungan yang diberikan oleh manusia adalah urusan dunia, maksudnya hal di dunia, dan dinikmati bagi orang yang senang sanjungan. Nah, kalau zuhad, az-zuhad itu idza mudihu
Kalau dia disanjung zuhad itu ingkabadu. Jadi ingkabat menjadi kecil, menjadi gelisah, bingung, takut. Khawatir nanti kepleset dia. Karena apa? Dunia dianggap sanjungan adalah hal-hal yang sifatnya di dunia dan bisa menjerumuskannya. Maka di saat disanjung dia akan gelisah. Dia minta, ya Allah jangan sampai aku tertipu dengan sanjungan ini terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia perangi agar dia tidak menikmati sanjungan tersebut. Lalu koreksi diri. Maka ingkabadu. Yang repot tidak makom zahid. Zahid apalagi yang arif. Disanjung Masya Allah sudah langsung terbang di awang-awang. Siapa dulu no? Iya tentu dong. Siapa dulu? Saya kok. Ini mau ngaku makom zahid ya nggak bisa. Ngaku makom zahid itu dengan sanjungan sampai di saat ada orang menyanjungnya itu betul-betul dihindari. Bahkan sudah tidak nyaman lagi, berusaha untuk tidak mendekati orang yang menjunjungnya. Karena dia menikmati. Karena di balik sanjungan itu ada manfaat duniawi. Kalau orang menyanjung, wah ini orang jujur, akhlaknya baik, Masya Allah. Didengar sama orang lain ada manfaat duniawi. Nanti ada yang ngajak kerja, oh dia jujur kok katanya Ustadz ini. Maka sanjungan ini ada yang menjadikan seseorang semakin rusak. Kemarin sudah dibahas, disanjung langsung berubah. Menjadi sombong, wah ini nggak pantas disanjung. Orang semacam ini. Tapi ada yang disanjung gelisah dia, di saat disanjung gelisah. Apakah aku pantas disanjung? Ya Allah, aku disanjung oleh orang-orang ini. Ya Allah, aku disanjung ya Allah. Terus dia diperangi supaya dia tidak masuk wilayah bangga nanti. Nah, maka dia akan keluar dari makom zuhudnya. Sehingga waspada, siap disanjung waspada, siap disanjung waspada. Tapi arif di saat disanjung maka muncul kegembiraannya. Loh beda. Gembira karena apa ini? Disanjung imbasatu, tampak keceriaan. Berbeda dengan martabat yang paling rendah, disanjung gembira karena dia merasa dirinya adalah berhak disanjung karena dia punya karir, punya kerjaan, punya hebat. Lah ini orang tertipu. Kalau arifin billah di saat disanjung oleh manusia karena dia sudah tidak terpengaruh dengan urusan-urusan ini. Jadi sanjungan bagi dia adalah tidak berpengaruh, akan tapi dia di saat disanjung oleh manusia yang kebayang di hatinya adalah sang pemberi karunia. Sampai dia disanjung oleh orang-orang tersebut. Yang diingat adalah Allah. Allah. Artinya apa? Merasa dia dinisbatkan dengan kebaikan, yang kebaikan urusannya dengan Allah, dia ada kesenangan. Oh, aku telah disanjung oleh orang karena aku dianggap sebagai seorang yang soleh atau seorang yang berakhlak mulia. Langsung dia ingat Allah bahwasanya, puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau bimbing aku untuk berakhlak mulia ya Allah. Bukan kebayang dengan manusia yang menyanjungnya ini, bukan. Jadi saat disanjung langsung ingat Allah, ya Allah. Di saat orang pada kepleset akhlaknya, akan tapi aku tidak, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Lihat, senang dia. Ya Allah, ya Allah. Bukan lalu dia malah action di depan penyanjung, tidak. Langsung dia menghadap kepada sang pencipta kemuliaan tersebut. Maka inilah arif billah. Maka nggak akan terpengaruh. Dia tidak mengharap pemberian apapun dari dia. Maka ini sudah makom juga. Ini nggak bisa. Ini adalah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bercerita tentang hal-hal semacam ini. Ini adalah urusan makom. Nggak boleh orang pura-pura, wah saya makom harus. Bagi anak sudah tidak terpengaruh sama sanjungan, diem-diem dicacim, gelisah. Orang yang tidak terpengaruh dengan sanjungan itu tandanya juga tidak terpengaruh di saat dicaci. Itu. Kalau arifin bila dicaci, tidak akan menjadikan dia sakit dan sebagainya, malah oh, ya Allah, puji syukur telah kau tampakkan, tunjukkan keburukanku ya Allah melalui lesannya orang itu. Ngadap kepada Allah. Di saat disanjung oleh manusia, dia langsung, iya betul, ada padaku hal demikian itu. Puji syukur ya Allah, tidak mudah untuk bisa berderma ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, aku bisa bersedekah kemarin ya Allah. Sekarang aku sudah jatuh melarat ya Allah. Kalau seandainya tidak kau gerakkan aku sedekah di hari kemarin, niscaya aku tidak. Jadi melarat pun tidak menyalahkan sedekahnya. Ada orang hari ini
gara-gara banyak sedekah lalu melarat. Dia marah gara-gara sedekah melarat. Oh, enggak ada. Untung sudah sedekah, sekarang melarat. Yang repot sudah enggak pernah sedekah, melarat. Enggak ada hubungannya melarat dengan ini. Artinya bisa saja orang setelah sedekah menjadi kaya raya, setelah sedekah menjadi melarat. Tapi sedekah itu sendiri adalah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, di saat dia bisa melakukan sujud di tengah malam, lalu orang menyebutnya, Masya Allah Ustaz, semalam saya melihat bangun malam, ya Allah Ustaz, semoga Ustaz didoain. Ya Allah, Alhamdulillah, tidak mudah bangun malam. Bukan ingat orang yang menyanjungnya, bukan. Bahkan gak ingat lagi siapa yang menyanjung tadi. Tapi dia ingat bahasanya oleh Allah ditunjukkan kalau dia itu sudah bisa berbuat baik. Semakin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu hadis. Jadi orang menyanjung itu karena Allah yang menggerakkannya. Karena doanya malaikat. Kan ada satu hadis dalam hadis sahih bahwasanya innallaha idza ahabba 'abda da'a Jibrila. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, dipanggil malaikat Jibril. Faqala, lalu Allah berfirman, inni uhibbu fulana fa ahibbahu ya Jibril. Aku mencintai hambaku yang itu, maka cintailah dia. Wa yuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril mencintai orang tersebut. Setelah Jibril mencintai orang tersebut, tsumma yunadi fis sama, Jibril menyeru dari langit. Fayaqulu, dan menyeru berkata, innallaha yuhibbu fulana. Allah telah mencintai orang ini. Fahibbuhu, cintailah oleh kalian semuanya orang ini. Fayuhibbu ahlus sama, sehingga ahli langit mencintainya semuanya. Tsumma tudha, kemudian Allah berikan, diletakkan kepada orang tersebut, lahu, bagi orang tersebut, al-qabula. Tsumma yudha lahul qabulu fil ardi, sehingga dia menjadi diterima, maksudnya disanjung di bumi. Nah ini. Jadi orang arif itu langsung nyambung kepada yang demikian ini. Orang itu tidak akan bisa menyanjungku kecuali karena Allah gerakkan dia. Ini mendengar, ini termasuk hatinya sambung dengan seruannya Jibril, fahibbuh. Maka dia di saat disanjung, imbasat, ada kegembiraan, senang karena dia telah menjadi ahli kebaikan tersebut. Dan tidak akan merubah dirinya lo menjadi sombong dan enggak ada, karena enggak pernah terpengaruh dengan orang yang menyanjungnya. Tapi dia sadar bahwasanya sanjungan Allah hadirkan melalui hamba-hambanya, ini tanda bahwasanya Allah mencintaiku, gitu. Langsung, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Terus dia bersyukur karena menikmati. Menikmati bukan nikmat disanjung manusia. Kalau menikmati disanjung manusia itu harapannya apa? Besok disanjung lagi, diangkat, dimuliakan, dibesarkan, dipilih jadi apa, begitu. Kalau ini enggak. Bahkan kalau meninggalkan manusia enteng baginya. Kalau harus pergi ke atas bukit. Sekarang yang senang disanjung sembunyi, pusing. Hilang dari keramaian, sudah pusing. Nggak ada yang nyebut-nyebut lagi, nggak tenar lagi, lah pusing. Makanya orang arif billah itu adalah di saat dalam keramaian dia adalah disanjung-sanjung, maka di saat disembunyi baginya tidak akan gelisah. Nah ini zamannya, ini zaman gelisah, nggak viral gelisah. Ceramahnya nggak viral saja gelisah. Ini kan kacau nih, Ustaz yang gelisah. Ini kan zaman viral, zaman ini, zaman itu. Alasannya adalah lebih besar manfaatnya kalau viral nanti. Ada urusan YouTube trending kan begitu ya. Wah, ada. Yang dikejar itu semuanya nanti. Tapi kalau orang sudah arif billah itu nggak akan tergoda dengan itu semuanya. Nah, itu adalah makom. Tidak bisa semua orang ngaku-ngaku di saat disanjung. Kenapa kok kau senyum-senyum disanjung? Aku sudah sampai kepada Allah, aku bersyukur. Ini urusan syukur hati loh ya, nggak perlu diucap-ucap begitu. Jadi dalam kesadaran hati kita itu sendiri, kalau memang di saat kita disanjung oleh seseorang, ternyata kita langsung sambung kepada zat yang memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita disanjung, maka kita adalah sudah masuk makom arif.
Bahkan nggak peduli lagi siapa yang menyanjung kita tadi. Oh, kita ini kan gampang berubah. Sama orang yang menyanjungnya dekat, kasih hadiah, wes, ya kan? Ah, ini repot kalau sudah sama yang ngolok. Nah, ini mau ngaku arif billah bagaimana ini? Subhanallah. Inilah ilmu membersihkan hati, ilmu menata hati. Kalau sudah sampai maqam arif billah, sanjungan seseorang tidak akan meruntuhkannya. Tidak akan menjadikan dia melambung lalu runtuh, melambung dan kesombongan runtuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tapi justru sanjungannya akan menjadikan dia ingat kepada Allah, mensyukuri karunia-karunia yang Allah berikan kepadanya, mensyukuri akan adanya sitir-sitir yang Allah berikan kepadanya, sehingga orang-orang tersebut melihat kebaikannya dan tidak melihat kejelekannya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami hadirkan, semoga Allah menjadikan kita para arifin, para zuhad, yang kita tidak terperdaya dengan dunia, yang tidak terperdaya dengan dunia. Kalaupun diberi dunia hanya di tangan kita, tidak di hati kita, tidak menjadikan kita jauh dari Allah, akan tapi justru karunia-karunia dari tahta, dari harta yang Allah berikan justru menjadi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.